Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan nomor induk mahasiswa 21050505065. Perkenalkan, nama saya Yulia Delesya, NIM 2105050053. Perkenalkan, nama saya Rahmah, NIM 2105050003. Saya Reza Yuda Farifi, NIM 210505035. Saya Muhammad Fazrullah, NIM 2105050031. Neo-Marxisme dalam teori hubungan internasional adalah pemikiran yang menolak konflik atau kerjasama negara versi realisme atau liberalisme dan berfokus pada aspek ekonomi dan materialnya. Neo-Marxisme adalah sebuah paham yang mengacu pada kebangkitan kritis teori Marxis pada periode pasca perang yang paling sering digunakan untuk menunjukkan pekerjaan di bidang ekonomi politik radikal yang coba untuk menggabungkan aspirasi revolusioner dan berorientasi. Konsep Marxisme dengan beberapa perangkat yang disediakan oleh ekonomi non-Marxis, terutama karya Keynes. Pada neo-Marxisme, aktor yang berperan penting adalah negara, kaum borjuis, dan kaum proletar. Menurut teori ini, transformasi boleh berlaku secara perlahan. Pahaman neo-Marxis memusatkan pada suatu revolusi psikologis bukan fisik, yang bermakna bahwa perubahan idea yang datang dari jiwa seseorang lebih penting daripada perubahan secara fisik. Berkenaan dengan tatanan dunia dan sistem internasional, neo-Marxis melihat kesemuanya itu sebagai sebuah sistem kapitalis dari rangkaian berbagai hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang saling terhubung dan secara bersama-sama membentuk sebuah struktur. Dengan artian, kaum neo-Marxis melihat sistem kapitalis global sebagai suatu sistem yang menunjukkan mulai munculnya berbagai hubungan di antara para elit dan saling berbagi kepentingan dasar. Steins dan Pettiford di 2009. Pada paham neo-Marxis pula, muncul dua teori yang memiliki pengaruh besar, yaitu teori ketergantungan atau dependensi teori, yang berpendapat bahwa perekonomian di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada di pinggiran atau disebut dengan negara periferi dalam perekonomian global, dan mereka bergantung pada negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Utara yang berada di pusat sistem. Artinya, negara pinggiran tersebut hanya memproduksi bahan mentah maupun barang setengah jadi, dan bukan barang jadi. Sedangkan negara pusat sudah bisa memproduksi barang manufaktur seperti kulkas, televisi, dan lain sebagainya. Neo-Marxis berpendapat bahwa perekonomian kapitalis global yang notabene dikendalikan oleh negara kapitalis kaya dipergunakan untuk mengeksploitasi negara-negara pinggiran atau periferi. Neo-Marxisme juga memberikan analisisnya tentang kelas sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan ketidakadilan atau kesetaraan internasional sebagai landasan terpenting. Perbedaan yang paling dasar antara neo-Marxisme dan Marxisme adalah kemampuannya yang lebih bersifat konseptual dan metodologis dalam menggunakan teori-teori yang disusun oleh Marx. Neo-Marxisme sendiri, seperti yang telah dijelaskan di atas, sebenarnya merupakan hasil teori Marxisme, sehingga aktor dan agenda utama dari teori neo-Marxisme tidak jauh berbeda, dan teori Marxisme upaya dalam pencapaian perdamaian dan stabilitas keamanan internasional juga hampir sama. Pencapaian teori menurut neo-Marxisme adalah dengan cara kerjasama antar kelas sosial yang ada. Neo-Marxisme sendiri tidak jauh berbeda dari paham Marxisme. Neo-Marxisme tidak hanya memegang kendali atas sistem produksi suatu negara, seperti asumsi Marxisme sebelumnya.
Neomarxisme lebih cenderung ke arah yang lebih luas, yaitu sistem internasional. Artikel yang kami ambil adalah dari impor minyak mentah RI terbesar berasal dari negara Arab Saudi. Indonesia merupakan negara lemah yang membutuhkan bahan pangan dan bahan bakar minyak atau BBM yang banyak. Rasio ekspor impor terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB masih sangat kurang. Begitu juga dengan investasi. Pergerakan ekonomi Indonesia saat ini hanya didorong dari pasar modal. Lemahnya struktur industri dalam negeri yang berakibat pelemahan rupiah yang sempat terjadi sangat memukul pelaku usaha di tanah air, sebab biaya produksi dalam waktu singkat langsung meningkat. Alhasil, daya saing industri dalam negeri sangat timpang dibandingkan pesaing di negeri lain. Oleh sebab itu, negara Indonesia yang termasuk ke dalam periperi membutuhkan impor minyak mentah dari negara-negara kuat atau KUR seperti negara Amerika Serikat, Arab Saudi, Nigeria, Australia, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Adapun negara asal impor minyak mentah Republik Indonesia dengan jumlah pasokan terbesar yaitu Arab Saudi. Berdasarkan data Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Desember 2021 Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengimpor minyak mentah sebesar 4,42 miliar kilogram atau 4,42 juta ton selama Januari sampai dengan Desember 2021. Impor minyak mentah dari Arab Saudi ini setara dengan 2,27 miliar US dollar. Selanjutnya, impor minyak mentah terbesar dari negara Nigeria sebarat 3,92 juta ton dengan nilai 1,94 miliar US dollar dan disusul oleh negara-negara lainnya. Oleh karena itu, Indonesia memang sangat tergantung pada negara-negara besar. Dengan adanya bahan minyak mentah dan BBM, kita sebagai masyarakat tidak akan khawatir karena banyak negara-negara besar yang termasuk dalam KUR yang mengimpor ke negara Indonesia.